Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Berjumpa kembali bersama dengan Pak Supri dalam video pembelajaran kelas 5. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun yang kita pelajari pada video pembelajaran kita kali ini, yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, keadaan geografis wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, menentukan ide pokok paragraf. Marilah kita mulai pembelajaran ini. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Ada berapa agama di Indonesia? Betul, ada 6 agama. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Mereka menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita akan mempelajari nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Pada gambar berikutnya, ada seorang bapak polisi yang sedang memberikan bantuan kepada seorang ibu-ibu. Ini menggambarkan pengamalan sila Pancasila, sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai yang terkandung di dalamnya adalah, yang pertama, mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai, tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Gambar selanjutnya adalah gambar bergotong royong bersama. Ini adalah salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah, pertama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah gambar orang yang sedang bermusyawarah. Ini adalah salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah, kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang diliputi rasa kekeluargaan. Selanjutnya, ini adalah gambar orang yang bersikap sederhana. Nilai yang terkandung di dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah menghindari sifat boros. Yang kedua, selalu bekerja keras dan menghargai kerja keras orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Anak-anak, setelah kamu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, sekarang tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, seperti pada tabel berikut ini.
berikan masing-masing satu contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Ada yang tahu Bapak sekarang sedang berjalan di mana? Anak-anak, sekarang Bapak berada di Jembatan Siak. Ada yang pernah jalan-jalan ke sini? Ya, dari sini Bapak bisa melihat bagaimana bentuk Kota Pekanbaru ini yang sesungguhnya. Letak geografis Kota Pekanbaru bisa kita lihat dari ketinggian seperti ini. Namun dengan keterbatasan mata kita memandang, kita hanya melihat di sekitar sejauh mata kita memandang. Bagaimana letak geografis wilayah Republik Indonesia? Secara garis besarnya kita akan pelajari pada pelajaran berikut ini. Anak-anak, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu keadaan wilayah Republik Indonesia. Letak suatu wilayah dapat dilihat secara astronomis dan geografis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan nyata di permukaan bumi. Perhatikan gambar peta berikut ini. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia sangat menguntungkan, yaitu menjadi jalur perdagangan dunia. Dari jalur darat menjadi transit persinggahan di antara dua benua. Begitu juga dengan dua samudra, dari jalur laut akan menjadi transit pelabuhan dari beberapa negara. Indonesia terkenal dengan banyak pulau-pulau. Maka negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Indonesia juga memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga Indonesia juga terkenal dengan negara maritim. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur, sehingga mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris. Sampai di sini dulu, bisa dipahami anak-anak? Jika sudah paham, jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan kondisi letak wilayah Indonesia secara astronomis dan geografis berdasarkan peta. Anak-anak, saatnya kita menentukan ide pokok paragraf. Bacalah contoh paragraf berikut ini. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Dari paragraf tadi, tulislah ide pokok paragraf di buku latihan kamu. Anak-anak, pada video pembelajaran kita kali ini, kita telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila, keadaan geografis wilayah Republik Indonesia, dan menentukan ide pokok paragraf.
Bagaimana, sudah cukup dipahami? Bapak ingatkan ada 3 buah tugas kita pada pertemuan kali ini. Ini tugasnya. Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan kepada wali kelasnya. Supaya tidak ketinggalan pada video pembelajaran berikutnya, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.